Satu, dua, tiga dicoba. Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya ingin memastikan bahwa suara saya bisa didengar dengan baik. Jika bisa didengar dengan baik, mohon bisa kasih syarat jempolnya. Oke ya, mantap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala surafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk hadir di majelis Al-Qur'an pada pagi hari ini. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa Allahumma sallim sholli. alaih. Semoga kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita kasihi menjadi umat beliau yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal Amin. alamin. Baik, Amin ya Bapak Ibu yang saya hormati, senang sekali saya hadir ya kembali di pagi hari ini. Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Alhamdulillah. Amin, Alhamdulillah sehat ya. Oke, baik, Bapak Ibu. Oke, kita siapkan mushafnya, kita siap mengaji. Insya Allah hari ini di halaman ke-44, ya. Kalau nggak salah, 44. Nanti kita baca sampai dengan halaman ke-45. Tepatnya masih surat Al-Baqarah, ya. Ayat 260, nanti sampai dengan insya Allah ayat ke-269, ya. Oke, siapkan mushafnya tentunya dengan juga siapkan minumannya ya. Yang hari ini tidak puasa ya, boleh siapkan minumannya plus British propolisnya. Baik, tanpa menunggu panjang kali lebar ya, saya langsung ya persilahkan untuk Ustadz Adin. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Suara Ustadz saya Adin. jelas? Waktu ya, suaranya sudah cukup mantap, sudah cukup jelas ya. Ya, waktu dan layar kami persilahkan. Tafadhol, Ustaz. Baik, terima kasih Mas Rama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. La amma ba'd. Para sahabat Quran, mari kita lanjutkan tilawah dan tadabbur kita di surat Al-Baqarah halaman 44, yaitu di ayat 260 sampai di halaman 45, 269. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah dengan senantiasa memperbarui niat kita. Kita niatkan ikhlas mengharap ridhonya Allah. Mudah-mudahan bacaan Al-Fatihah dan bacaan Al-Quran kita memberikan keberkahan untuk kita dan keluarga kita, dimudahkan wabarakatuh. segala urusan, dimudahkan rezeki kita, dan insya Allah kita termasuk hamba yang ahli Al-Quran yang nanti akan mendapatkan syafaatul Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Rajami niyatina salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا غير الضالين المغضوب عليهم ولا رب اغفر الضالين. لي رب ولوالدي اغفر لي ولوالدي. وللمؤمنين آمين. آمين. Amin. بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال بلى قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. Baik, ada huruf-huruf yang dipantulkan atau kita kenal dengan qalqalah. Ada Ya. berapa huruf qalqalah? Ada 5 huruf-huruf yang kalau sukun dipantulkan membacanya, yaitu 5 huruf ya. Qatbu jaddin, qaf, ta, ba, jim, dal. Atau mungkin lebih kita kenal dengan baju di toko. Ada huruf apa? Baju di toko. Jim. Apa saja? Ba, jim, dal, ta, qaf. Ya. Ketika ada ba sukun maka dipantulkan aba, aja, oto, oko. Nah, maka 5 huruf ini kalau sukun dipantulkan membacanya. Apa saja? Jim, dal, To, kof. Oh. Ya. Ya, jadi ini adalah to niya ma inna qalbi dipantulkan, silakan. ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Silakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا. Jadi membaca ikhfa ya, membunyikan fa setelah nun sukun itu dengan menempelkan gigi di bibir. Angfa, angfa, bukan bukan an, tapi angfa. Semoga sama-sama. Iya. Yunfiquna, yunfiquna. Yunfiquna. Gitu. Sehingga benar membaca ikhfa di huruf fa-nya seperti itu. Baik. لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والله غني حليم. والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا. والله لا يهدي القوم الكافرين. والله لا يهدي القوم الكافرين.
ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل وتثبيتا من أنفسهم كمثل حبات ada huruf lam ketika disukunkan itu dialirkan sedikit. Wabil. Begitu ketika baca alhamdu bukan alhamdu. Nah, tapi sedikit dialirkan alhamdu. Nah, gitu. Ada 5 huruf juga yang dia ketika sukun dialirkan sedikit. Disikat dengan lin Umar. Apa? Lin Umar. Ya. Lam, nun, lain, mim, ro. Ketika sukun dialirkan sedikit. Mal, man, ma, mam, mar. Begitu. Jadi 5 huruf ini dialirkan sedikit ketika sukun. Baik. Kemudian kita lanjutkan. أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير. Roknya rok tebal apa tipis di sini? Tipis. Basir. Berarti rok Tipis. Iya. Meskipun harokatnya dhammah atau dhammaten, tapi ketika dia sukun dilihat harokat sebelumnya, yaitu ada yang sukun dan sebelumnya berharokat kasroh. Ya, maka dibentuk tipis basir dengan nyengir. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات. Ya, tak kalau sukun didesiskan namanya hamas. Thamarat. Kulit samarat. Ya. Min kulli thamarati wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa.
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. Ya. Kenapa kok ada ini? Karena ada hamzah di akhir yang sukun. Ya. Du'afa. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. Ya. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Ya أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. Ya, begitu pula ketika membunyikan nun sukun bertemu to. Karena to ini juga huruf isti'la, huruf tebal, maka membacanya harus tebal. Miong to, miong to. min Bukan beringin, tapi agak sedikit dimoncongkan. Miong to. من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه. ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Ghain juga dialirkan antu midu fi wa'lamu anna allaha ghaniyyun hamid. واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله يعدكم مغفرة والله واسع عليم. والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء
Anggota kau ini anggota. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. termasuk hikmata Mata. Ya, Baik. Waqat. وما يذكر إلا أولو الألباب وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan tilawah kita bisa lebih menenangkan hati kita, nih, memberikan ketenangan, kesejukan, dan kebahagiaan. Khususnya rumah yang dibacakan Al-Quran, dalam hadis dikatakan adalah rumah yang bercahaya. Amin. Rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Sebaliknya, rumah yang jarang dibacakan Al-Quran, kal baitul kharab, kata Rasulullah, seperti rumah kosong. Rumah yang diisi jin. Nah, kita nggak pengen gitu ya. Rumah kita menjadi rumah angker. Kita pengen rumah kita rumah yang berkah, bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Masya Allah, dua halaman ini itu isinya setiap ayat banyak hikmahnya. Ya. Tapi enak Khususnya tentang masalah infak, ya. Kita akan membahas tentang ayat ke-261 ya secara cepat saja karena setiap ayat ini bagus gitu ya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Allah Ta'ala memberikan sebuah motivasi. Ya, kalau orang yang berinfak itu berapa sih balasannya? Berapa Bapak Ibu balasan orang yang berinfak itu? Infak 1000 dibalas sama Allah berapa kali lipat? 700 kali. 700. Kok tahu? Sudah diberitahu Ustadz kemarin-kemarin. Ya ini ayatnya Bu, yaitu di ayat ke-261. Permisalan orang yang berinfak, ya, tapi infaknya bukan sembarang infak, ya, infaknya di jalan Allah, infaknya untuk masuk Fatih Firdaus, gitu ya, infaknya untuk dakwah Fatih Family Factor, ya, itu akan Allah ganti berapa? Kamatsali habbah, seperti satu biji ambatat sab'a sanabila, setiap satu biji tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai tumbuh juga 7 lagi biji. Ya, jadi 700 kali lipat. Namun ini yang minimal. Allahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah bahkan bisa melipat gandakan tanpa batas. Masya Allah. Ada nggak orang yang nabung ya atau deposito gitu ya, itu yang dilipat gandakan sampai 700 ya. Pasti banknya jadi rebutan gitu ya, jadi viral. Ini Allah Ta'ala melipat gandakan sampai 700 bahkan tanpa batas. Syaratnya adalah dengan infak fisabilillah. Maka kalau dengan motivasi seperti ini, kita kok males infak, berarti ada yang salah begitu ya. Karena apa? Karena infak itu tidak ditentukan berapa nominalnya. 10.000 boleh nggak infak 10.000? Boleh tidak Bu, infak 10.000? Halo? Itu bagus ya, 1.000 bawa golok gitu ya. Kalau 1.000 bawa golok, kalau 5.000 pakai sorban. Seperti Pangeran Diponegoro gitu ya. Kalau infaknya yang pantas pakai peci itu berapa Bu ya? 100.000. 100.000. Berapa Mas Rama? Masya 100.000. Allah. Jadi sudah sesuai gitu ya. Kalau pengen infaknya itu pakai peci, ya itu yang merah itu, Masya Allah.
Jadi memang filosofis gambar itu menentukan tempatnya. Ya, jadi harusnya gambar merah itu jangan di mall, di masjid itu. Masya Allah. Kenapa? Karena pahala balasan infak itu yudha'ifu liman yasha tanpa batas. Unlimited. Oleh karena itu, kalau kita ingin rezeki kita dilipat gandakan berlipat-lipat, ya itu dengan infak, bukan dengan ke Kanjeng Dimas ya. Masih ingat ya ada namanya Kanjeng Dimas itu ya. Orangnya sudah bebas dari penjara 9 tahun. Tapi sekarang masih rame lagi itu ya. Saya lihat di internet itu, Masya Allah. Menunjukkan apa? Orang Indonesia itu nggak pengen miskin, pengen cepat kaya. Nah, maka mendatangi manusia itu salah. Mendatangi siapa? Mendatangi Allah Subhanahu wa taala dengan infak fi sabilillah. Kemudian adab dalam berinfak, akhlak dalam berinfak di ayat berikutnya di 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza. Orang yang berinfak yang diterima oleh Allah, yang dilipat gandakan oleh Allah, syarat dan ketentuannya berlaku. Siapa? La yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza, yang tidak mengikutkan infaknya itu dengan manan, Oke, ke pasar beli menyebut-nyebutnya. ikan pari, tidak lupa beli. Nggih. Tidak menyebut-nyebutnya ya. Jadi infaknya itu tidak ngungkit-ngungkit ya. Misal pernah infak ke Fatih Firdaus gitu ya. Saya lo dulu pernah infak 1 juta, maka saya ini jadi donatur istimewa, bukan begitu. Jadi infak itu tanpa disebut-sebut, diungkit-ungkit. Wala adzan, dan tidak bukan dengan cara menyakiti ya. Ngasih infak ke pengemis misalnya, habis ngasih infak kemudian menghina pengemis itu juga tidak boleh gitu ya. Jadi infak itu syaratnya dua, tidak boleh diungkit-ungkit ya kepada manusia khususnya, kemudian tidak boleh diikuti dengan hal yang menyakitkan ya. Nah, ini syarat dan ketentuan agar infak kita dilipatkan gandakan. Lahum ajruhum inda rabbihim, maka orang-orang yang berinfak dengan menghindarkan dua hal itu, mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan di samping pahala wala khaufun alaihim walahum yahzanun, mereka jadi orang yang nggak punya rasa takut dan nggak punya rasa kekhawatiran. Ya, mungkin di antara kita ada yang khawatir nanti gimana makannya, nanti kalau infak gimana apa namanya kebutuhan hidup yang lain, khawatir miskin, ya takut kurang. Nah, orang yang infak dengan ikhlas dan betul-betul mengharap ridhonya Allah, Allah hilangkan rasa kekhawatiran. Jadi dia dijamin sama Allah ya. Orang yang kalau dapat jaminan itu kan tenang, santai begitu. Nah, itulah yang akan didapatkan orang yang berinfak di jalannya Allah dengan istiqomah dan tanpa mengungkit-ungkit dan juga tanpa apa namanya menyakiti orang lain. Kemudian di ayat 263 ya dikata Allah Taala mengingatkan lagi qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Bagaimana kita menjaga lisan ini? Perkataan yang baik ya itu lebih baik daripada sodakoh yang diikuti dengan perkataan yang menyakitkan. Artinya apa? Lebih baik nggak usah infak ya, tapi apa namanya infaknya itu dengan cara menyakiti hati orang ya. Ya artinya lebih baik berkata yang atau perkataan yang baik itu lebih bagus ya daripada infak tapi nyakiti hati orang lain ya. Maka betul-betul lisan ini harus dijaga gitu ya. Ngelihat ada orang yang ngemis gitu kan gregetan kadang ya. Ini masih muda, bajunya juga bagus ya. Kemudian ngemis minta ya. Kadang kan gak bisa menjaga lisan, akhirnya ngomel gitu. Tidak sadar muncul kata-kata yang menyakitkan. Nah, maka Allah Ta'ala mengingatkan perkataan yang baik itu lebih bagus daripada infak tapi menyakiti hati orang lain. Wallahu ghaniyun halim, karena Allah nggak butuh infak kita. Allah itu ghaniyun, Allah maha kaya. Yang butuh infak kita siapa? Kita sendiri. Ya. Halim, dan Allah itu maha penyantun. Masya Allah. Dicontohkan langsung, ditirukan sama Allah. Allah itu loh
nggak pernah ngasih kita rezeki kemudian mengungkit-ungkit, kemudian memberikan perkataan yang buruk. Karena Allah Halim, Allah itu Maha Penyantun. Maka kita pun harus seperti itu. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekah kalian dengan dua hal tadi itu apa? Dengan mengungkit-ungkitnya di hadapan manusia, wal adza, dan juga tidak boleh menyakiti orang. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang yang juga berinfak karena riya. Ya, saya pengen infak ini supaya dilihat orang, ya, supaya nggak sungkan. Masa yang lain infak saya nggak infak, itu namanya infak sungkan gitu ya. Jadi infak itu jangan sampai sungkan karena orang, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang berinfak dengan tiga hal tadi itu ya, karena apa namanya, berinfak tapi mengungkit-ungkit, tapi tujuannya bukan karena Allah tapi riya, Allah berikan permisalan kamatsali sofwanin, ya, seperti sebuah hujan yang deras, ya, atau pamer, ya, riya itu juga pamer, ya, perumpamaan seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu. Kemudian batu itu ditimpa hujan yang lebat, maka batu itu menjadi bersih, tidak ada debu lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan, ya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Masya Allah. Jadi infak kita itu tidak dianggap sama Allah, ya. Seperti ada debu di atas batu yang licin, kemudian kena hujan lagi. Kira-kira ada nggak debunya kalau pas kena hujan? Tidak ada. Ya. Artinya infak yang tidak ikhlas, infak yang tidak dengan adab, apa namanya, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah, gitu ya. Maka jangan sampai infak kita ini tidak dianggap oleh Allah, tidak dihitung oleh Allah, ya, sehingga sia-sia. Kenapa? Karena tadi pamer, karena tadi riya, karena tadi menyakiti orang, karena tadi mengungkit-ungkit di hadapan manusia. Kemudian Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang mengingkari hal ini. Kalau masih ada orang yang melakukan itu, ya, berinfak dengan hal-hal seperti itu, maka Allah sudah nggak akan berikan petunjuk bagi dia. Kemudian wa matsalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah, ya. Sedangkan sebaliknya, permisalan orang yang berinfak mengharap ridhonya Allah itu seperti apa? Wa tathbita min anfusihim kamatsali jannah, seperti sebuah kebun, ya, asabaha birabwatin, yang ada di dataran tinggi, yang disiram oleh hujan lebat, maka justru kebun itu, ya, pernah pergi ke Malang gitu nggih, atau di Lawang ada kebun teh, ya. Kira-kira kebun yang ada di atas bukit dengan kebun yang di bawah itu lebih subur mana? Kebun yang di atas bukit yang sejuk dengan kebun yang misal apa namanya, tanahnya biasa, kira-kira lebih subur yang mana? Yang di atas bukit. Yang di atas bukit, kemudian kena hujan terus, ya, karena di atas bukit itu kan sering hujan, ya, seperti di kota Bogor karena letaknya di dataran tinggi gitu ya. Nah, itulah permisalan orang yang berinfak dengan mengharap ridhonya Allah, ikhlas. Seperti sebuah kebun yang letaknya sudah bagus di atas bukit, kemudian setiap hari mendapatkan air hujan, pastilah hasilnya berlipat-lipat, ya. Kemudian fa'ilam yusib hawabilun fatal, kalaupun tidak disirami dengan hujan yang lebat, maka embunnya sudah memberikan kesuburan, ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan, ya. Jadi ada dua permisalan, ya. Permisalan infak dengan cara yang tidak baik, yang tidak benar, seperti apa? Batu Debu yang licin yang di atas, atasnya ada debu lalu disirami oleh air hujan. disirami oleh air, ya. Batu licin di atasnya debu, ya, kemudian diguyur air.
Kalau permisalan infak yang ikhlas karena Allah seperti apa? Kebun yang Kebun ada di atas bukit. di atas bukit yang terus-menerus mendapatkan Kan hujan. hujan. Kalaupun nggak hujan sudah kena air Embun. embun. Allah, maka sangat bertolak belakang. Ayat 266, ayawatu ahadukum, apakah salah seorang di antara kalian yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Maka itulah akan hal yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berinfak dengan ikhlas, ya. Kemudian ayat yang ke-267, ya, ini juga panggilan untuk berinfak dengan hal-hal yang baik. Nah, infak yang bagaimana yang kita berikan yang terbaik, bukan yang wala tayammamul khabitha minhu tunfikun walastum bi akhirihi ila tuqmidu bi, ya, bukan infak yang ditunaikan dengan cara memilih-pilih yang buruk yang kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ya, Masya Allah. Ini sebab nuzulnya. Ketika itu Rasul memerintahkan para sahabat untuk membayar zakat dengan kurma. Ya. Maka ada sahabat yang pelit. Kurma yang bagus disimpan sendiri, kurma yang jelek-jelek untuk bayar zakat. Nah, maka turunlah ayat ini. Maka bayar zakat itu dengan beras yang biasa tuh yang terbaik. Yang terbaik. Bayar zakat itu adalah beras yang kita makan, bukan nyari yang paling murah gitu ya. Tapi beras yang kita makan itulah beras zakat yang kita keluarkan. Nah, maka sehingga tidak dikoreksi orang-orang yang memilih-milih infak yang buruk. Ya, kenapa? Ya karena nanti Allah akan memberikan balasan yang sesuai juga, yang yang tidak baik begitu ya. Wa'lamu anna Allah ghaniyun hamid, dan ketahuilah ya bahwasanya Allah Maha Kaya dan Allah Maha Terpuji. Nah, lagi-lagi Allah Ta'ala menunjukkan sifatnya. Allah itu zat yang terpuji. Maka kalau kita ingin mendapatkan pujian, mendapatkan menjadi orang yang terpuji, maka berikanlah infak yang terbaik. Kemudian yang 267, 268 ini hati-hati dengan setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fasya. Setan itu senantiasa menggoda khususnya orang-orang yang infak. Apa godaannya setan? Setan itu menakut-nakuti kita dengan kefakiran, dengan kemiskinan. Jangan infak, nanti uangmu berkurang. Jangan infak, nanti saldomu. Ada bisikan seperti itu, kerjaannya siapa? Syaitan. Ya, misal mau infak subuh, budget QRIS gitu ya. Mau ngetik 100.000, jangan kurangi aja nolnya jadi 10.000. Nah, ini kerjaannya setan ini. Maka kalau ada bisikan seperti itu langsung ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena setan menakut-nakuti untuk kita merasa miskin atau kekurangan. Sedangkan Allah, wallahu ya'idukum maghfirah, memberikan kepada kita janji, yaitu apa? Ampunan dan keutamaan. Ini bedanya. Setan menakut-nakuti dengan kemiskinan dan menyuruh kita berbuat buruk, sementara Allah berjanji. Mana yang kita pilih? Janjinya Allah atau bisikannya setan? Janji Allah. Janji Allah, ya. Maka yang terakhir, Allah Ta'ala memberikan hikmah kepada orang yang dikehendaki. Dan siapapun yang mendapatkan hikmah dan bisa mengambil hikmah, maka dia adalah orang yang mendapatkan kebaikan yang banyak, dan orang-orang yang bisa mengambil hikmah adalah orang-orang yang memiliki ulul albab. Jadi ini adalah bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengambil hikmah di setiap takdir yang Allah berikan. Ya, kenapa? Karena takdir baik dan buruk itu Allah berikan supaya kita bisa mengambil hikmahnya. Apa sih hikmahnya? Kan orang yang bisa mengambil hikmah adalah sebaik-baik manusia. Allah akan berikan kebaikan yang banyak bagi orang yang bisa mengambil hikmah. Terakhir saya tutup dengan perkataan sebuah ulama, ya. Wa man ya'rifillaha azala tuhmah. Barang siapa yang kenal dengan Allah, barang siapa yang sangat memahami tentang takdirnya Allah, azala tuhmah,
maka hilanglah semua prasangka buruk kepada Allah. Wa qala qulu fi'li bil hikmah, dan dia senantiasa mengatakan pasti setiap Allah yang berikan kepadaku ada hikmahnya. Tinggal apakah kita bisa mengambil hikmahnya atau tidak. Dan orang yang bisa mengambil hikmah, kata Allah Ta'ala, utiya khairan katsira, dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak, dan dia Allah jadikan sebagai ulul albab. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah keimanan serta semangat kita dalam mengkaji Al-Quran. Barakallahu fikum bi barakatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz ilmunya. Alhamdulillah luar biasa ya, hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa tentang keutamaan dan fadilah bersedekah yang pahalanya Allah lipat gandakan sungguh unlimited ya, limitless gitu ya, subhanallah. Dan yang terakhir kita highlight bahwa semua kejadian yang kita alami ada hikmahnya ya, tinggal bagaimana kita mengambil hikmah yang positif bahwa semuanya dari Allah. Ya, kalau itu musibah kita akan bersyukur, bersabar, dan kalau itu adalah kenikmatan kita akan tetap bersyukur. Amin ya min ya rabbal alamin. Baik, semoga kita termasuk ya umat-umat beliau yang pandai bersyukur dan gemar bersabar ya, dan juga bergemar bersedekah atau berinfak. Amin ya. Oke, baik teman-teman, ya kita ritualkan untuk minum kita hari ini ya. Pastikan kita meminum BP sebelum kita beraktivitas supaya tubuh kita semakin sehat ya. Tubuh kita semakin fit, tubuh kita semakin terjaga ya. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat dan juga insya Allah kantong yang tebal. Oke, Amin. kita minum teman-teman. Amin. Ya, yang mengaminkan doa saya ya, semoga Amin. Allah ijabah dan disegerakan Amin. umroh ya, ziarah ke Mekah dan Madinah. Amin. Amin ya Rabbal Baik, kita alamin. baca dulu teman-teman ya, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita meminum ya. BP ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah minuman BP yang berasal dari lebah hewan yang Engkau sebutkan manfaatnya dalam Al-Quran yang akan kami minum ini menjadi minuman yang membawa kesehatan, kekuatan untuk membaca Al-Quran dan beribadah kepadamu. Ya Allah, mudahkanlah kami dalam mensiarkan minuman bermanfaat ini sebagai solusi kesehatan dan rezeki yang menjadikan kami lebih taat kepadamu. Amin. Ya, silakan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Alhamdulillah. Gimana Bapak Ibu? Seger ya? Ya, insya Allah saya lihat ya, para jamaah pecinta Al-Quran ini itu sehat-sehat semua ya. Wajah-wajahnya ini nggak ada yang lesu, nggak ada yang lemah, ataupun nggak ada yang kelihatan murung gitu ya. Insya Allah Allah jaga ya kesehatan kita dan keluarga kita dengan wazilah minum BP setiap hari. Oke. Cintai kesehatanmu, jangan lupa minum BP setiap hari. Minumnya kapan? Ya, paling bagus adalah sebelum sarapan dan sebelum tidur ya. Nanti sebelum tidur konsumsi lagi. Insya Allah Allah jaga kesehatan kita. Amin. Oke, selanjutnya teman-teman saya mengajak teman-teman untuk bersedekah subuh di waktu yang terbaik ini ya. Tadi sudah Ustadz Adin ceritakan panjang kali lebar ya. Saatnya kita action ya. Saatnya kita percaya, yakini ya apa yang Allah dawuh, apa yang Allah sampaikan lewat Al-Qur'annya yang tadi sudah dijelaskan sama Ustadz Tadin ya. Kalau hari ini ya infaknya biasa-biasa saja. Nanti saya tanya bendahara masjid Mbak Dia. Mbak Dia hari ini temanya kan sedang infak. Kira-kira ada peningkatan enggak ya? Kalau nggak ada peningkatan berarti ya ini apa namanya kurang merasuk gitu ya apa yang kita kaji hari ini ya. Silakan teman-teman ya, boleh bersedekah hari ini. QR-nya sudah kita share di grup sama apa namanya Mbak Zivana, luar biasa. Terima kasih sudah dibantu. Ya, ini asisten yang sangat ini apa namanya tidak diinstruksikan apa namanya setiap pagi selalu istiqomah gitu ya, menge-share doa dan
QRIS ya, QRIS-nya. Silakan teman-teman ya, kita niatkan. Insya Allah hari ini Allah lancarkan rezeki kita dengan terlebih dahulu kita perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti ya tadi ya 700 ya. Kita niatkan semoga hari ini kalau misalnya sedekahnya 70.000 ya Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Masya Allah, bahkan unlimited ya. Silakan teman-teman. Sudah ya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Alhamdulillah ya. Atau bisa transfer aja lewat BSI. Oh, kalau QRIS receh Mas Rama, saya ingin langsung gepuk transfer saja ya. Boleh ya, transfer boleh ya. Hari ini langsung 1 juta monggo ya. Alhamdulillah ya. Bisa ke rekening BSI di nomor 123 100 106 ya, atas nama Masjid Fatih Firdaus Sidoarjo. Oke, baik teman-teman ya, terima kasih sudah jam 5:39 saatnya kita mengakhiri Zoom ngaji kita pada hari ini. Kita akan jumpa lagi insya Allah di besok hari ya, melanjutkan tilawah dan melanjutkan tadabbur kita, tadabbur Al-Quran kita ya. Semoga kita Allah berikan kita semuanya ya umur panjang dan keistiqomahan untuk setiap pagi mengaji. Amin ya robbal alamin ya. Saya tambah ya, mengaji dan bersedekah subuh ya. Oke, mungkin itu yang kita bisa antarkan hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Baitullah. warahmatullahi wabarakatuh. Amin.